Dahulu, aku adalah pewaris tunggal yang dipuja. Sampai sebuah fitnah licik membuatku diusir dari rumah dengan koper kosong. Kini, aku berdiri di depan gerbang yang sama. Bukan untuk memohon ampun, melainkan untuk menunjukkan bahwa permata yang dibuang ke lumpur pun akan tetap bersinar lebih terang dari emas palsu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela kaca besar di lantai 28 gedung Adiguna Tower. Di balik meja kayu jati yang kokoh, duduklah seorang pria muda bernama Aris. Hidup Aris adalah definisi dari kesempurnaan yang disita-sitakan banyak orang. Sebagai putra tunggal dari Bapak Baskoro, pemilik imperium properti terbesar di kota ini, Aris tidak hanya mewarisi kekayaan, tetapi juga kecerdasan dan ketenangan ayahnya dalam memimpin ribuan karyawan. Pagi itu, Aris menatap laporan keuangan proyek Permata Hijau yang baru saja ia selesaikan. Proyek tersebut adalah sebuah kawasan hunian ramah lingkungan yang menjadi buah bibir di kalangan investor. Aris merasa bangga, bukan karena keuntungan miliaran rupiah yang dihasilkan, tetapi karena ia berhasil membuktikan kepada ayahnya bahwa ia layak memimpin. Segala sesuatu dalam hidupnya terasa sangat tertata. Pelayan di rumahnya selalu menyiapkan kopi dengan suhu yang tepat. Sopir pribadinya selalu datang 5 menit lebih awal. Dan setiap keputusan bisnis yang ia ambil selalu berujung pada keberhasilan. Selamat pagi, Pak Aris. Suara lembut sekretarisnya, Maya, memecah keheningan. Bapak Baskoro meminta Anda datang ke ruangannya sekarang. Ada hal penting yang ingin beliau sampaikan terkait perayaan ulang tahun perusahaan bulan depan. Aris tersenyum dan bangkit dari kursinya. Ia merapikan jas abu-abu gelapnya yang tidak memiliki satupun kerutan. Langkah kakinya di atas lantai marmer terdengar mantap dan penuh percaya diri. Di sepanjang lorong, para karyawan menunduk hormat dengan tulus. Aris dikenal sebagai atasan yang tegas, namun sangat menghargai kerja keras bawahannya. Ia tidak pernah menggunakan kata-kata kasar, karena baginya wibawa dibangun dari integritas, bukan dari teriakan. Di ruangan ayahnya, Aris disambut dengan pelukan hangat. Bapak Baskoro menatap putra tunggalnya dengan mata yang berbinar bangga. Aris, aku sudah melihat laporan terakhirmu. Kamu melampaui ekspektasiku. Aku merasa sudah saatnya aku mulai perlahan menyerahkan kemudi perusahaan ini sepenuhnya kepadamu. Mendengar hal itu, jantung Aris berdegup kencang karena rasa syukur. Namun, di sudut ruangan, ia melihat sepupunya, Dion, yang duduk dengan wajah yang dipaksakan tersenyum. Dion adalah anak dari adik Bapak Baskoro yang telah lama tiada. Sejak kecil, Dion tinggal bersama mereka dan bekerja sebagai kepala bagian logistik. Meskipun Aris selalu menganggap Dion sebagai saudara sendiri, ada kilatan aneh di mata Dion. Hari itu sebuah kilatan yang belum mampu Aris terjemahkan sebagai benih iri hati yang telah berakar selama 20 tahun. Selamat, Aris, ucap Dion sambil menjabat tangan Aris. Genggamannya terasa dingin. Kamu memang selalu menjadi anak emas di sini. Aku harap aku bisa belajar banyak darimu. Aris membalas jabatan itu dengan tulus, tanpa sedikit pun rasa curiga. Hari itu ditutup dengan makan siang mewah bersama keluarga besar. Aris merasa berada di puncak dunia, dikelilingi oleh orang-orang yang tampak sangat mencintainya. Ia merasa hidupnya adalah sebuah jalan setapak yang ditaburi bunga, tanpa menyadari bahwa di balik keindahan itu, seseorang sedang diam-diam menggali lubang yang sangat dalam untuknya. Beberapa hari setelah pengumuman penting di kantor, fokus Aris terbagi antara pekerjaan dan persiapan pertunangannya. Tunangannya
Elena adalah seorang wanita lemah lembut yang sudah ia kenal sejak masa sekolah menengah atas. Hubungan mereka adalah cerminan dari harmoni. Elena selalu mendukung setiap langkah Aris, dan keluarga besar kedua belah pihak sudah memberikan restu penuh. Sore itu, Aris mengajak Elena ke sebuah restoran di tepi danau untuk merayakan keberhasilan kecil lainnya. "Elena, aku merasa hidup ini hampir terlalu indah untuk menjadi nyata," ucap Aris sambil menggenggam tangan Elena. "Semua rencana kita berjalan lancar. Pekerjaan, rumah yang sedang kita bangun, dan restu ayah. Aku merasa sangat beruntung." Elena tersenyum, lesung pipinya menunjukkan ketulusan. "Itu karena kamu adalah orang yang jujur, Aris. Kamu bekerja dengan hati, dan alam semesta membalasnya dengan kebaikan. Aku hanya berharap kita bisa selalu seperti ini, sederhana dan saling menguatkan." Namun, di tempat lain, di sebuah ruangan rimang-rimang di kantor pusat, Dion tidak sedang merayakan apapun. Ia sedang menatap layar komputer dengan penuh amarah. Di hadapannya, terdapat dokumen digital proyek Permata Hijau. Selama bertahun-tahun, Dion merasa dirinya hanya menjadi bayangan Aris. Ia merasa lebih tua dan lebih lama bekerja. Namun selalu Aris yang mendapatkan pujian dan jabatan tertinggi. Dion mulai menyusun rencana yang sangat teliti. Ia tidak membutuhkan kekerasan untuk menjatuhkan Aris. Ia hanya membutuhkan kecerdikan dan manipulasi data. Dion tahu Aris sangat percaya padanya dalam urusan logistik dan pengadaan bahan bangunan. Dengan telaten, Dion mulai memindahkan beberapa angka dalam laporan digital. Ia membuat seolah-olah Aris telah memesan bahan bangunan berkualitas rendah dengan harga selangit, dan selisih dananya dialirkan ke sebuah rekening rahasia atas nama Aris yang sebenarnya telah Dion siapkan tanpa sepengetahuan Aris. Keesokan harinya, Aris kembali bekerja seperti biasa. Ia bahkan sempat membantu Dion menyelesaikan beberapa kendala di bagian gudang. Aris tidak pernah membeda-badukan tugas. Baginya, setiap bagian perusahaan adalah satu tubuh yang saling mendukung. Sikap baik Aris justru semakin membakar hati Dion. "Semakin tinggi kamu terbang, Aris, semakin sakit saat kamu jatuh nanti," gumam Dion dalam hati saat melihat Aris berjalan menjauh dengan senyum ramah. Malam itu, Bapak Baskoro mengadakan makan malam keluarga untuk meresmikan tanggal pertunangan Aris dan Elena. Suasana dipenuhi tawa dan doa-doa baik. Ibu Elena membawakan masakan istimewa, dan ayah Elena berbincang hangat dengan Bapak Baskoro tentang masa depan anak-anak mereka. Di meja itu, Aris merasa ikatan kekeluargaan mereka adalah sesuatu yang mustahil untuk dipatahkan. Ia merasa aman dalam pelukan tradisi dan kasih sayang, tanpa tahu bahwa badai fitnah sudah mulai membentuk awan hitam di cakrawala hidupnya. Hari yang dinanti pun tiba. Perayaan ulang tahun perusahaan Adiguna Group yang ke-30, sekaligus pesta besar. Untuk Aris, aula hotel berbintang 5 itu dihiasi dengan ribuan bunga lili putih. Kegemaran mendiang ibunda Aris. Ratusan mitra bisnis, pejabat, dan tokoh masyarakat hadir untuk memberikan penghormatan. Aris berdiri di panggung kecil, memberikan pidato singkat tentang visi masa depan perusahaan. Ia berbicara tentang kejujuran dalam berbisnis dan pentingnya menjaga kepercayaan klien. Suaranya stabil, matanya menatap audiens dengan hangat. Bapak Baskoro duduk di barisan terdepan, menyeka air mata haru melihat putra tunggalnya telah tumbuh menjadi pemimpin yang begitu berwibawa. "Hari ini bukan hanya tentang ulang tahun perusahaan," ujar Aris di akhir pidatonya, "tetapi tentang komitmen kami untuk terus membangun kota ini dengan integritas. Saya berjanji akan menjaga amanah yang telah diberikan ayah saya dengan sebaik-baiknya." Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Setelah pidato, Aris turun dari panggung dan menyalami para tamu. Di sudut ruangan, ia melihat Dion sedang berbincang serius dengan seorang akuntan senior perusahaan.
Aris sempat menghampiri mereka. "Dion, kamu tampak sibuk sekali. Malam ini waktunya bersantai. Ayo nikmati hidangannya," ajak Aris. Dion menatap Aris dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Iya, Aris, aku hanya sedang memastikan semua detail laporan untuk audit besok sudah siap. Kamu tahu kan, ayahmu sangat teliti soal transparansi." Aris menepuk bahu Dion. "Terima kasih, sudah selalu menjagaku." "Dion, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpa bantuanmu di bagian logistik." Dion hanya mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang menyimpan ribuan duri di dalamnya. Pesta berlangsung hingga larut malam. Elena tampak sangat cantik dalam balutan gaun berwarna biru muda, menempel di sisi Aris seperti belahan jiwa yang sempurna. Mereka merencanakan masa depan, tentang anak-anak yang akan mereka besarkan, dan rumah yang akan mereka jadikan tempat berteduh. Segalanya terasa begitu pasti dan terjamin. Saat pesta usai dan tamu mulai pulang, Bapak Baskoro merangkul Aris. "Aris, besok pagi kita akan mengadakan rapat evaluasi tahunan dengan Dewan Komisaris. Aku ingin kamu yang memimpin rapat itu sepenuhnya. Ini adalah ujian terakhirmu sebelum aku benar-benar pensiun." Aris mengangguk. "Mantap, saya siap, Ayah. Semua data sudah saya siapkan bersama Dion dan tim akuntansi." Malam itu, Aris tidur dengan perasaan sangat tenang. Ia memimpikan masa depan yang cerah dan penuh cahaya. Ia tidak pernah menyangka bahwa pagi yang akan datang bukanlah awal dari kejayaannya, melainkan awal dari mimpi buruk yang akan merenggut setiap helai benang kemewahan dari tubuhnya. Di kegelapan malam, Dion sedang duduk di kantornya, menatap satu tombol di komputernya, tombol yang akan mengirimkan bukti fitnah kepada seluruh Dewan Komisaris. Tepat saat rapat dimulai esok pagi, semua yang baik-baik saja akan segera berakhir, dan Aris akan dipaksa untuk belajar bahwa dunia tidak selalu seindah yang ia bayangkan. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, namun semangat Aris tetap membara. Ia melangkah masuk ke ruang rapat utama dengan map kulit berwarna hitam di tangannya. Di dalam ruangan, para Dewan Komisaris sudah duduk melingkar dengan wajah yang tidak seperti biasanya, datar dan kaku. Ayahnya, Bapak Baskoro, duduk di kursi utama dengan tatapan yang kosong, menatap sebuah tablet di hadapannya. "Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan memaparkan hasil audit akhir proyek Permata Hijau," buka Aris dengan nada penuh percaya diri. Namun, sebelum Aris sempat membuka presentasinya, salah satu komisaris senior menggebrak meja secara perlahan namun tegas. "Cukup Aris, kami tidak butuh presentasi indahmu. Kami butuh penjelasan tentang ini." Sebuah layar besar di depan ruangan menyala, menampilkan aliran dana yang sangat mencurigakan. Di sana tertera nama Aris sebagai penerima komisi ilegal dari supplier bahan bangunan kualitas rendah. Aris tertegun, jantungnya berdegup kencang. Ini pasti ada kesalahan. "Saya tidak pernah menandatangani dokumen ini," ucapnya lirih. Dion, yang duduk di barisan belakang, berdiri dengan wajah yang diselimuti kepura-puraan sedih. "Aris, aku sudah mencoba memperingatkanmu agar tidak melakukan ini. Aku menemukan dokumen aslinya di laci mejamu kemarin sore. Aku tidak menyangka kamu tega mengkhianati paman sendiri demi kemewahan pribadi." "Apa maksudmu, Dion? Kamu yang mengurus logistik?" seru Aris. Suaranya bergetar karena syok. Namun ia tetap menjaga kotikatanya agar tidak kasar. Satu persatu, bukti palsu disodorkan. Tanda tangan Aris yang dipalsukan dengan sangat sempurna terpampang jelas di atas surat perjanjian ilegal. Aris menatap ayahnya, berharap ada pembelaan. Namun, Bapak Baskoro hanya bisa memijat pelipisnya. Kecewa yang teramat dalam tampak dari kerutan di wajah sang ayah. Bagi Baskoro, integritas adalah segalanya, dan melihat putra tunggalnya
terbukti melakukan korupsi adalah hantaman yang lebih sakit daripada kehilangan seluruh hartanya. Berita tentang skandal Aris menyebar seperti api di atas rumput kering. Dalam waktu singkat, reputasi yang ia bangun selama bertahan-tahan hancur tak bersisa. Rapat darurat keluarga besar diadakan sore itu di kediaman Baskoro. Tidak ada lagi tawa atau aroma masakan lezat. Yang ada hanyalah ketegangan yang menyesakkan dada. "Aku memberikanmu segalanya, Aris," ucap Bapak Baskoro dengan suara parau. "Aku memberikanmu kepercayaan, jabatan, dan cinta. Tapi kamu membalasnya dengan mencuri dari perusahaan kita sendiri. Ayah, demi Tuhan, ini adalah fitnah. Seseorang telah menjebakku." Aris mencoba membela diri, namun suaranya tenggelam oleh suara saudara-saudara lainnya yang mulai terhasut oleh Dion. Dion maju ke tengah ruangan, membawa sebuah koper kecil. "Paman, demi menjaga nama baik keluarga Adiguna di mata publik dan pemegang saham, kita harus mengambil tindakan tegas. Jika Aris tetap di sini, perusahaan akan hancur karena Mosi tidak percaya." Bapak Baskoro berdiri dengan setesesese kekuatannya. "Aris, mulai detik ini, semua jabatanmu dicopot. Semua fasilitas perusahaan akan ditarik. Dan karena aku tidak bisa melihat wajah pengkhianat di rumah ini, aku memintamu pergi. Pergilah dan renungkan apa yang telah kamu perbuat." Dunia seakan runtuh bagi Aris. Ia menatap Elena yang hadir di sana, berharap wanita itu akan berdiri di sampingnya. Namun, Elena hanya menunduk dan menangis. Dipaksa oleh orang tuanya untuk menjauh dari Aris agar nama keluarga mereka tidak ikut terseret skandal. Dengan tangan gemetar, Aris mengambil koper kecil yang dilemparkan Dion ke arahnya. Di dalam koper itu hanya ada beberapa helai pakaian dan sebuah foto mendiang ibunya. Tanpa kata-kata kasar, tanpa perlawanan fisik, Aris melangkah keluar dari rumah itu dengan harga diri yang hancur. Sementara Dion menatap punggungnya dengan senyum kemenangan yang tersembunyi. Malam pertama Aris sebagai orang biasa terasa sangat panjang. Ia duduk di sebuah bangku taman umum, menatap gudang gedang tinggi yang dulu merupakan wilayah kekuasaannya. Ia mencoba menghubungi teman dekatnya, namun tidak ada satupun yang mengangkat telepon. Nama Aris Adiguna kini menjadi racun yang dihindari semua orang di kalangan atas. Hujan mulai turun, membasahi bumi. Aris yang tidak memiliki tempat tujuan, akhirnya menemukan sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota yang sempit dan pengap. Ruangan itu hanya berisi satu kasur tipis dan sebuah lemari kayu yang sudah rapuh. Sangat kontras dengan kamar mewahnya yang beralaskan karpet sutra. Di dalam kesunyian malam, Aris membuka kopernya. Ia menemukan sebuah kartu nama tua milik seorang mandor bangunan bernama Pak Kumala. Orang yang dulu pernah ia bantu saat mengalami kecelakaan kerja di proyek pertama Aris. Aris menyadari bahwa saat ini ia tidak memiliki apa-apa selain nama baik yang sudah tercemar dan tenaga yang tersisa. "Aku tidak akan menyerah," gumam Aris sambil menatap foto ibunya. "Jika kebenaran tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata, maka aku akan membuktikannya dengan perbuatan. Aku akan membangun kembali segalanya dari nol, meskipun harus dengan tangan yang berlumuran debu." Episode ini ditutup dengan pemandangan Aris yang melipat jas mahalnya dengan rapi dan menyimpannya di dasar koper. Ia menggantinya dengan kaos polos sederhana. Di luar sana, Dion sedang merayakan pengangkatan dirinya sebagai manajer baru. Sementara Aris mulai memejamkan mata di atas kasur tipisnya, bersiap untuk menghadapi kenyataan baru yang keras sebagai seorang buruh demi satu tujuan, membersihkan namanya dan kembali ke rumah yang seharusnya menjadi miliknya. Matahari baru saja menyingsing ketika Aris terbangun oleh suara bising kendaraan di luar kontrakan kecilnya. Langit-langit kamarnya yang retak menjadi pemandangan pertama yang ia lihat setiap pagi, menggantikan plafon ukiran kayu jati yang biasanya menyambutnya. Aris bangkit, merasakan kekakuan di punggungnya
karena tidur di atas kasur tipis yang keras. Namun, tidak ada waktu untuk mengeluh. Dompetnya hanya menyisakan beberapa lembar uang kertas yang tidak akan cukup untuk bertahan hidup 1 minggu ke depan. Aris mengenakan kemeja flanel tua dan celana kain yang kuat. Ia melangkah menuju sebuah lokasi pembangunan gedung perkantoran di pusat kota. Ironisnya, gedung itu hanya berjarak beberapa blok dari kantor lamanya. Sesampainya di sana, ia menemui Pak Kumala, mandor bangunan yang kartu namanya ia temukan di koper. "Pak Kumala? Pak Kumala?" tanya Aris ragu. Pria tua dengan kulit legam, terbakar matahari itu menoleh. Ia menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok di depannya. Aris. Aris Adiguna. Pak Kumala terperanjat. Ia tahu berita tentang Aris dari surat kabar, tapi melihat sang putra mahkota properti berdiri di depannya dengan pakaian lusuh adalah hal yang tak pernah ia bayangkan. "Saya butuh pekerjaan, Pak. Apapun, saya ingin bekerja sebagai kuli bangunan di sini," ucap Aris dengan suara rendah namun tegas. Pak Kumala terdiam cukup lama. Aris, tanganmu ini tangan pemegang pena dan pengatur strategi, bukan tangan pemanggul semen. Ini pekerjaan kasar yang sangat berat." "Tangan saya bisa belajar, Pak. Yang saya butuhkan adalah kesempatan untuk memulai dari bawah," jawab Aris. Akhirnya, Pak Kumala mengangguk. Hari itu, Aris mulai bekerja. Tugas pertamanya adalah mengangkut batu bata dari truk ke area fondasi. Setiap beban yang ia pikul terasa seperti beban fitnah yang menghimpit bahunya. Kulit telapak tangannya yang halus mulai lecet dan memerah dalam hitungan jam. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, bayangan wajah ayahnya yang kecewa dan senyum sinis Dion muncul di benaknya. Ia tidak boleh tumbang. Ia harus merasakan debu agar tahu cara membangun istana yang benar-benar kokoh. 1 bulan telah berlalu. Aris kini mulai terbiasa dengan ritme kerja fisik. Tubuhnya menjadi lebih tegap dan tangannya kini mulai kapalan tanda bahwa ia telah berdamai dengan kerasnya kenyataan. Di lokasi proyek tersebut, ada sebuah gubuk kecil tempat para pekerja beristirahat. Di sudut gubuk itu, sering duduk seorang pria tua bernama Pak Malik. Pak Malik adalah mantan arsitek ternama yang karirnya hancur karena menolak melakukan korupsi dalam sebuah proyek pemerintah puluhan tahun lalu. Kini, ia hanya bekerja sebagai pengawas kualitas material secara lepas. Suatu sore, Aris sedang duduk sambil menggambar sesuatu di atas selembar kertas semen bekas menggunakan pensil kayu yang patah. Ia sedang mencoba memperbaiki desain struktur drainase yang ia lihat bermasalah di lokasi proyek. Pak Malik memperhatikan Aris dari jauh, lalu mendekat. "Struktur itu akan meluap jika curah hujan melebihi 10 mm per jam," ucap Pak Malik tiba-tiba. Aris mendongak, terkejut. "Saya pikir jika sudut kemiringannya ditambah 2 derajat ke arah timur, air akan mengalir lebih cepat ke bak penampungan utama," jawab Aris sopan. Mata Pak Malik berbinar. Mereka terlibat dalam diskusi teknis yang mendalam. Pak Malik menyadari bahwa Aris bukan sekadar kuli biasa. Ia memiliki visi seorang arsitek dan integritas seorang pemimpin. Nama baik bisa dicuri orang, Aris, tapi ilmu dan kejujuran di dalam kepalamu tidak akan pernah bisa diambil siapapun, ujar Pak Malik. Sejak hari itu, Pak Malik mulai mengajari Aris teknik-teknik arsitektur klasik yang sudah jarang diketahui orang modern. Aris belajar tentang bagaimana sebuah bangunan harus memiliki jiwa, bukan sekadar kemewahan visual. Pertemuan ini menetapkan tujuan baru dalam hati Aris. Ia tidak hanya akan membeli kembali rumah ayahnya, tapi ia akan membangun sebuah perusahaan baru dengan fondasi kejujuran yang tidak bisa digoyahkan oleh pengkhianat manapun. Dion, yang kini duduk nyaman di kursi Aris di Adiguna Group, mulai merasa tidak tenang. Meskipun ia telah mengusir Aris, ia terus memati-motai sepupunya itu. Ketika ia mendengar bahwa Aris bekerja sebagai buruh bangunan, Dion tertawa meremehkan. Namun,
Ketenangan Dion mulai terusik ketika ia melihat performa perusahaan Adiguna Group mulai menurun drastis. Proyek-proyek yang ia pimpin sering bermasalah karena ia selalu menyunat anggaran material demi memperkaya diri sendiri. Sementara itu, Aris mulai mengumpulkan uang dari upah buruhnya. Ia hidup sangat hemat, hanya makan nasi dan tempe setiap hari. Dengan bantuan Pak Malik, Aris mulai mengambil proyek-proyek kecil di lingkungan perumahan warga, seperti memperbaiki atap bocor atau mendesain taman minimalis. Ia bekerja di malam hari setelah pulang dari lokasi proyek besar. Aris memberikan nama pada usaha kecilnya ini, Pilar Kejujuran. Setiap pelanggan yang ia bantu merasa sangat puas karena Aris mengerjakan semuanya dengan detail yang sempurna dan harga yang sangat transparan. Nama Aris sebagai tukang bangunan jenius mulai menyebar dari mulut ke mulut di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Suatu hari, seorang pengusaha kecil mendatangi Aris. Ia ingin membangun sebuah gudang tekstil, namun anggarannya terbatas. Aris menerima tantangan itu. Ia menggunakan teknik efisiensi yang diajarkan Pak Malik. Inilah rintangan pertama Aris dalam skala yang agak besar. Ia harus mengelola tukang, memesan material, dan memastikan kualitas tetap terjaga di tengah upaya Dion yang mulai mencoba mengintervensi toko-toko bangunan agar tidak menjual material kepada Aris. Tuan Dion memesan agar kami tidak melayani pesanan Anda, ucap salah satu pemilik toko bangunan. Aris tidak marah. Ia hanya tersenyum dan mencari jalan lain, menggunakan bahan-bahan daur ulang yang ia olah kembali hingga menjadi lebih kuat dari bahan baru. Integritas Aris benar-benar diuji di sini. Proyek gudang tekstil itu selesai tepat waktu dan hasilnya sangat mengagumkan. Kekuatan strukturnya luar biasa dan desainnya sangat fungsional. Pemilik gudang itu sangat puas sehingga ia memperkenalkan Aris kepada seorang investor yang sedang mencari kontraktor untuk proyek perumahan subsidi pemerintah. Namun, rintangan berat muncul. Untuk mendapatkan proyek tersebut, perusahaan Aris harus memiliki lisensi resmi dan rekam jejak yang bersih. Dion mengetahui hal ini dan menggunakan pengaruh Adiguna Group untuk memblokir pendaftaran izin usaha Aris. Dion menebar rumor bahwa Aris adalah mantan narapidana, kasus korupsi yang sedang mencoba menipu orang lagi. Aris menghadapi situasi yang sangat berat. Para pekerja yang membantunya mulai ragu karena tekanan dari pihak Dion. Aris pun mengumpulkan mereka semua di lapangan terbuka. Teman-teman, ucap Aris dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Saya tidak bisa menjanjikan kemewahan saat ini. Saya juga tidak bisa menghapus masa lalu saya yang telah dicemari fitnah. Tapi, saya bisa menjanjikan satu hal. Setiap tetes keringat kalian akan dibayar dengan kejujuran. Dan bangunan yang kita buat akan berdiri tegak saat bangunan lain yang dibangun dengan kebohongan mulai runtuh. Siapa yang ingin tetap berdiri bersama saya? Satu persatu para pekerja itu maju dan menjabat tangan Aris. Pak Malik berdiri di samping Aris, memberikan dukungan moral yang besar. Aris kini memiliki tim kecil yang setia. Ia menetapkan tujuan akhir tahun. Ia harus mendapatkan satu proyek besar yang sah untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa ia tidak bersalah, sekaligus mengumpulkan dana untuk menyelamatkan rumah keluarga mereka yang kini mulai terlilit utang akibat kegagalan manajemen Dion. Episode 10 ditutup dengan adegan Aris yang berdiri di depan gedung Adiguna Group dari seberang jalan. Ia menatap ke jendela ruangan ayahnya. Ia tahu jalannya masih sangat panjang dan penuh duri, tapi api di matanya tidak pernah padam. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang korban, melainkan sebagai seorang pejuang yang siap merebut kembali kehormatannya dengan cara yang paling terhormat. Keberhasilan Aris menyelesaikan gudang tekstil ternyata menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, namanya mulai diperbincangkan. Namun di sisi lain, hal ini membuat Dion semakin beringas. Aris
bersama Pak Malik dan tim kecilnya, kini tengah menggarap proyek perumahan subsidi yang ia dapatkan melalui perantara. Ini adalah harapan terbesar Aris untuk mengumpulkan modal guna menebus aset keluarga yang mulai dilelang bank. Namun, rintangan yang datang kali ini jauh lebih sistematis. Dion menggunakan kekuasaan Adiguna Group untuk memutus rantai pasokan semen dan baja ke lokasi proyek Aris. Semua vendor besar tiba-tiba membatalkan kontrak pengiriman secara sepihak dengan alasan instruksi dari atas, kita tidak bisa membangun tanpa semen. Aris, ucap Pak Malik dengan nada khawatir sambil menatap tumpukan pasir yang mulai mengering di bawah terik matahari. Jika dalam 7 hari kita tidak melakukan pengecoran fondasi utama, kontrak ini akan diputus karena kita dianggap gagal memenuhi jadwal. Aris berusaha tetap tenang. Ia mendatangi satu persatu gudang material, namun semua pintu tertutup baginya. Dion tidak hanya ingin mengalahkan Aris, ia ingin memadamkan harapan Aris hingga ke akarnya. Di tengah tekanan itu, Aris menerima kabar dari seorang informan lama bahwa kesehatan ayahnya, Bapak Baskoro, menurun drastis. Penyakit jantung ayahnya kambuh karena beban utang perusahaan yang menumpuk akibat kegagalan proyek-proyek yang dipimpin Dion. Aris merasa terjepit di antara ambisinya untuk bangkit dan rasa baktinya kepada ayah yang telah membuangnya. Hari kelima tanpa material, para pekerja mulai gelisah. Mereka membutuhkan upah untuk menghidupi keluarga. Sementara proyek terhenti total. Di saat yang kritis ini, sebuah musibah tak terduga datang. Hujan deras dengan intensitas yang sangat tinggi mengguyur lokasi proyek selama 2 hari berturut-turut. Karena semen belum juga datang untuk memperkuat tanggul penahan, tanah di area proyek mulai longsor. Aris turun langsung ke tengah lumpur, mencoba memasang kayu-kayu penahan seadanya agar struktur yang sudah ada tidak hancur. Ia bekerja tanpa henti, mengabaikan rasa lapar dan lelah. Dalam kegelapan malam yang diguyur hujan, ia melihat hasil kerja kerasnya selama berbulan-bulan perlahan tertutup tanah. Aris, pulanglah, ini berbahaya, teriak Pak Malik dari kejauhan. Tidak, Pak, jika ini hancur, kita tidak akan pernah punya kesempatan lagi, balas Aris dengan suara serak. Namun, alam berkata lain. Sebuah longsoran kecil menghantam dinding utama yang baru setengah jadi. Aris terjatuh ke dalam kubangan lumpur. Ia tidak terluka parah, tapi hatinya hancur melihat proyek itu kini berantakan. Keesokan paginya, pemberitahuan resmi datang. Pihak penyelenggara proyek memutus kontrak dengan Aris dan menuntut ganti rugi karena keterlambatan. Aris kini tidak hanya kehilangan modalnya, tapi ia juga terancam terlilit utang besar yang baru. Semua usahanya selama ini sia-sia, lenyap dalam semalam, tersapu oleh air hujan dan kelicikan manusia. Kehancuran proyek tersebut menjadi konsumsi berita di kalangan pengusaha. Dion memanfaatkan momen ini untuk meyakinkan Bapak Baskoro bahwa Aris memang tidak kompeten. Lihatlah Paman, bahkan dengan proyek kecil pun dia gagal dan mencemari nama keluarga kita lagi, hasut Dion. Bapak Baskoro yang sudah lemah hanya bisa mengangguk pasrah. Di bawah tekanan Dion, ia menandatangani dokumen penyerahan rumah masa kecil Aris kepada bank sebagai jaminan utang perusahaan yang sudah jatuh tempo. Dion diam-diam sudah bekerja sama dengan seorang pengusaha gelap untuk membeli rumah itu dengan harga murah melalui lelang, lalu mengubahnya menjadi pusat hiburan malam. Aris mendengar kabar lelang rumah tersebut saat ia sedang duduk di kontrakan sempitnya, mencoba menghitung sisa tabungannya yang sangat minim. Ia tahu bahwa rumah itu bukan sekadar bangunan. Di sanalah kenangan tentang ibunya dan kejujuran ayahnya tersimpan. Jika rumah itu jatuh ke tangan orang yang salah, sejarah keluarganya akan terhapus selamanya. Di saat yang sama,
Pak Malik datang membawa sebuah tawaran. Aris, ada seorang investor asing yang tertarik dengan desain ramah lingkunganmu yang dulu. Dia bersedia memberikan dana besar. Tapi syaratnya, kamu harus meninggalkan kota ini dan bekerja di luar negeri selama 10 tahun. Kamu tidak boleh mengurusi masalah di sini lagi. Aris tergiung. Jika ia mengambil tawaran itu, ia akan kaya dan sukses. Tapi ia harus membiarkan ayahnya menderita dan rumahnya hilang. Jika ia tinggal, ia tidak punya uang sama sekali untuk melawan Dion di pelelangan besok. Malam sebelum lelang rumah dilakukan, Aris berdiri di depan gerbang rumah lamanya yang kini tertutup rantai dan gembok bank. Ia melihat bayangannya di pagar besi yang kusam. Ia baru saja menerima telepon dari bank bahwa limit dana yang dibutuhkan untuk menebus rumah itu adalah seluruh sisa modal yang ia miliki, ditambah dengan uang pesangon jika ia menerima kontrak luar negeri tersebut. Pilihan terakhir Aris mengambil kontrak luar negeri, menyelamatkan masa depan finansialnya sendiri, tapi membiarkan rumah masa kecilnya hilang dan ayahnya semakin terpuruk dalam kesedihan, menggunakan seluruh tabungan terakhirnya hasil keringatnya sebagai kuli dan kontraktor kecil hanya untuk membayar uang muka penebusan rumah ayahnya melalui pihak ketiga agar rumah itu tidak jatuh ke tangan Dion. Namun itu berarti ia akan kembali menjadi gelandangan tanpa modal sepeser pun untuk usahanya. Aris menarik napas panjang. Ia teringat ucapan Pak Malik tentang jiwa sebuah bangunan. Rumah itu adalah jiwa ayahnya. Dengan tangan gemetar namun penuh tekad, Aris menghubungi pengacara yang ia percayai melalui pihak ketiga. Lakukan, ucap Aris tegas. Gunakan semua uangku. Tebus rumah itu atas nama yayasan, tanpa menyebutkan namaku. Pastikan ayahku tetap bisa tinggal di sana, tanpa tahu siapa yang membayarnya. Biarkan aku kehilangan masa depanku, asalkan ayahku tidak kehilangan tempat berteduhnya. Aris menutup teleponnya. Ia kini benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi. Uang modalnya habis, kontrak proyeknya diputus, dan ia menolak tawaran luar negeri demi tetap berada di dekat ayahnya yang sakit. Ia duduk di trotoar di depan rumahnya sendiri, menatap bintang-bintang. Secara logika, ia telah gagal total. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan sebuah ketenangan yang luar biasa. Ia telah memilih cinta dan kehormatan di atas ambisi. Inilah titik nol yang sesungguhnya bagi Aris. Sebuah akhir dari segala usaha yang ia bangun, yang nantinya akan menjadi benih bagi keajaiban yang tidak terduga. Aris kini kembali ke titik nol secara finansial. Setelah menyerahkan seluruh tabungan terakhirnya untuk menebus rumah ayahnya melalui perantara anonim. Ia bahkan tidak punya cukup uang untuk membayar sewa kontrakan kecilnya. Namun, ia merasa jauh lebih ringan. Ia kini bekerja kembali sebagai buruh harian. Tapi kali ini, ia bekerja di proyek renovasi sebuah perpustakaan tua milik kota. Di sana, Aris tidak sekadar mengaduk semen. Ia bekerja dengan ketelitian yang luar biasa, memperbaiki setiap detail kayu yang lapuk dengan penuh kasih sayang. Tanpa ia sadari, pemilik perpustakaan itu adalah seorang kurator seni senior yang memiliki hubungan luas dengan para konglomerat di negara ini. Sang kurator, Ibu Widowati, memperhatikan bagaimana Aris memperlakukan bangunan tua itu bukan sebagai benda mati, melainkan sebagai warisan sejarah yang berharga. Anak muda, panggil Ibu Widowati suatu siang. Mengapa kamu bekerja siul-liala? Bangunan ini adalah milikmu sendiri, padahal upahmu tidak seberapa. Aris tersenyum sopan. Ibu, setiap bangunan memiliki cerita. Jika kita membangun atau memperbaikinya dengan jujur, cerita itu akan bertahan selamanya. Saya hanya tidak ingin sejarah perpustakaan ini hilang ditelan waktu. Terkesan dengan jawaban Aris, Ibu Widowati diam-diam mencari tahu siapa sebenarnya kuli bangunan ini. Dengan koneksinya, ia berhasil menemukan fakta
bahwa Aris adalah putra Baskoro Adiguna yang sedang difitnah. Ibu Widowati mulai menggerakkan sebuah rencana di balik layar. Ia mengundang rekan-rekannya para investor yang selama ini merasa tidak puas dengan kualitas bangunan milik Dion untuk melihat hasil kerja tangan Aris di perpustakaan tersebut. Sementara itu, di rumah besar keluarga Adiguna, Bapak Baskoro merasa heran. Pihak bank memberitahu bahwa ada sebuah yayasan misterius yang telah melunasi seluruh utang jaminan rumah tersebut. Bapak Baskoro mulai merasa bahwa ada seseorang yang sangat mencintainya sedang bergerak dalam bayang-bayang. Ia mulai meragukan semua cerita buruk yang disampaikan Dion tentang Aris. Tekanan mulai berpindah ke pundak Dion karena ia menggunakan bahan bangunan murah untuk proyek-proyek besar Adiguna Group demi menutupi gaya hidup mewahnya. Salah satu gedung perkantoran yang ia bangun mulai menunjukkan keretakan struktural yang serius. Klien-klien besar mulai menuntut ganti rugi. Dion panik. Ia mencoba mencari kambing hitam lagi, namun kali ini ia tidak memiliki Aris untuk disalahkan. Di saat yang genting itu, sekretaris lama Aris, Maya, yang selama ini diam-diam merasa bersalah karena takut bersuara, akhirnya menemui Aris di perpustakaan tua. Maya membawa sebuah alat penyimpanan data kecil. Pak Aris, saya tidak bisa tidur setiap malam melihat apa yang terjadi, ucap Maya sambil menangis. Di dalam ini ada rekaman percakapan Dion dengan akuntan saat mereka memalsukan tanda tangan. Saya juga menyimpan salinan laporan keuangan asli sebelum Dion mengubahnya. Aris menerima alat itu dengan tangan gemetar. Ia tidak merasakan amarah, melainkan kelegaan yang luar biasa. Terima kasih Maya, kamu telah memberikan kembali sesuatu yang lebih berharga dari uang, yaitu kebenaran. Aris tidak langsung pergi ke polisi. Ia membawa bukti itu kepada Ibu Widowati dan kolega lamanya yang dulu sempat meragukannya. Mereka mengatur sebuah pertemuan besar, sebuah audit terbuka yang akan dilakukan di hadapan Bapak Baskoro dan para dewan komisaris. Aris ingin menyelesaikan ini secara bermartabat, tanpa caci maki, melainkan dengan fakta yang tidak terbantahkan. Hari penghitungan itu tiba. Aula utama Adiguna Tower kembali penuh. Namun suasananya berbeda. Dion berdiri di depan dengan wajah pucat, mencoba menjelaskan mengapa gedang-gedang yang ia bangun mulai retak. Saat itulah pintu aula terbuka. Aris masuk dengan langkah tenang. Ia tidak lagi mengenakan jas mewah, melainkan kemeja bersih yang sederhana. Di sampingnya berdiri Ibu Widowati dan beberapa investor paling berpengaruh di negeri ini. Bapak Baskoro berdiri dari kursinya, matanya berkoke-koka melihat putranya yang tampak jauh lebih dewasa dan tangguh. Ayah, saya datang bukan untuk meminta jabatan saya kembali, ucap Aris dengan nada yang stabil. Saya datang untuk memberikan bukti bahwa nama Adiguna tidak pernah saya nodai. Layar besar di aula itu menyala, namun bukan menampilkan grafik keuntungan, melainkan rekaman pengakuan dan data asli yang dibawa Maya. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Kebohongan Dion selama setahun terakhir terpampang nyata di depan mata semua orang. Dion jatuh terduduk, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Tidak ada teriakan dari Aris, tidak ada kemarahan fisik, hanya kebenaran yang dingin dan absolut. Para dewan komisaris segera memutuskan untuk memecat Dion secara tidak hormat dan menuntutnya secara hukum atas penggelapan dana. Namun, kejutan terbesar terjadi ketika perwakilan yayasan misterius yang menebus rumah keluarga Adiguna angkat bicara. Rumah Anda, Bapak Baskoro, telah ditebus oleh putra Anda dengan seluruh sisa harta yang ia miliki. Di saat ia sendiri tidak punya tempat untuk tidur, ucap sang pengacara yayasan. Bapak Baskoro terisak dan langsung memeluk Aris di depan semua orang. Maafkan ayah, ayah telah membuang permata yang asli demi mengejar emas palsu. Kemenangan Aris
adalah kemenangan yang sempurna. Para investor yang dibawa Ibu Widowati menyatakan bahwa mereka hanya akan melanjutkan kontrak jika Aris yang memimpin proyek tersebut. Aris telah berhasil membeli kembali harga dirinya, bukan dengan uang hasil warisan, melainkan dengan integritas yang ia tempa di atas debu dan lumpur. Happy ending yang ia impikan mulai menjadi kenyataan, di mana keluarga kembali bersatu dan kepercayaan publik pulih sepenuhnya. Setelah pengakuan besar di Aula Adiguna Tower, badai perlahan mulai mereda. Namun, Aris tidak langsung menduduki kursi empuknya sebagai direktur. Hal pertama yang ia lakukan adalah mendatangi proyek-proyek yang sebelumnya dikerjakan Dion dengan asal-asalan. Ia membawa tim ahli untuk melakukan audit struktur secara menyeluruh. Kita tidak bisa membiarkan orang tinggal di dalam gedung yang rapuh, ujar Aris kepada para dewan komisaris. Keuntungan bisa menunggu, tapi keselamatan dan kepercayaan orang adalah fondasi yang tidak boleh retak. Sikap Aris yang lebih mengutamakan tanggung jawab moral daripada sekadar angka keuntungan membuat para investor semakin kagum. Di sisi lain, nasib Dion berakhir dengan cara yang memilukan namun adil, tanpa menggunakan kekerasan atau kata-kata kasar. Hukum bekerja dengan semestinya. Dion harus mempertanggungjawabkan penggelapan dana dan kelalaian konstruksi yang ia lakukan. Namun, Aris menunjukkan kebesaran hatinya. Ia tidak menuntut balas dendam pribadi. Ia bahkan memastikan bahwa kebutuhan dasar keluarga kecil Dion tetap terpenuhi melalui dana pribadinya. Karena baginya, keadilan bukan berarti menghancurkan hidup orang lain sampai ke akar-akarnya. Bapak Baskoro, yang kini dalam masa pemulihan, sering menghabiskan waktu di taman rumah yang telah ditebus Aris. Hubungan ayah dan anak itu kini lebih dalam dari sebelumnya. Mereka tidak lagi bicara tentang berapa banyak gedung yang bisa mereka bangun, melainkan tentang bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat. Aris menyadari bahwa pengusirannya setahun lalu adalah sebuah sekolah kehidupan yang tidak akan pernah ia dapatkan di universitas manapun. Beberapa bulan berlalu, Aris akhirnya meresmikan proyek Perumahan Harapan, sebuah pemukiman untuk masyarakat menengah ke bawah yang ia desain bersama Pak Malik dan dibangun oleh rekan-rekan buruhnya yang dulu setia mendampinginya di saat sulit. Proyek ini bukan sekadar bangunan, ini adalah monumen kesetiaan. Pada hari peresmian, Aris mengundang Pak Kumala, sang mandor yang memberinya pekerjaan saat ia menjadi gelandangan, dan Pak Malik, sang arsitek tua yang memberinya ilmu. Mereka berdiri di samping Aris saat gunting pita dipotong. Terima kasih telah mengajarkan saya bahwa sebuah pilar yang kuat tidak hanya terbuat dari semen dan baja, tapi dari kejujuran tangan yang mengaduknya, ucap Aris dalam pidatonya yang sederhana. Elena, tunangan Aris yang dulu sempat menjauh karena tekanan orang tua, datang menemui Aris. Ia meminta maaf atas ketidakberdayaannya di masa lalu. Aris mendengarkan dengan tenang. Ia memaafkan Elena, namun ia menyadari bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian untuk berdiri di samping seseorang saat badai menerjang, bukan hanya saat pelangi muncul. Aris memilih untuk memulai lembaran baru sebagai pria yang lebih mandiri, tidak lagi bergantung pada validasi orang lain untuk merasa berharga. Malam harinya, Aris duduk di ruang tamu rumah masa kecilnya bersama ayahnya. Ia mengembalikan kunci rumah itu kepada Bapak Baskoro. Rumah ini sudah aman, Ayah. Tidak akan ada lagi yang bisa mengambilnya. Ini adalah janji saya kepada ibu, dan saya sudah memenuhinya. Ayahnya hanya bisa memeluk Aris dengan erat, menyadari bahwa putranya kini telah menjadi pria yang jauh lebih hebat dari dirinya. Episode terakhir ini merupakan refleksi dari seluruh perjalanan Aris. Cerita melompat ke beberapa tahun kemudian. Adiguna Group
kini telah berganti nama menjadi Adiguna Integritas. Perusahaan itu menjadi standar nasional untuk kejujuran dalam dunia properti. Aris sering diundang ke berbagai universitas untuk memberikan kuliah umum. Namun uniknya, ia selalu memulai ceritanya bukan dari saat ia sukses, melainkan dari saat ia memegang sekop sebagai kuli bangunan. Aris berjalan menyusuri perpustakaan kota yang dulu ia renovasi bersama Ibu Widowati. Perpustakaan itu kini ramai oleh anak-anak yang belajar dengan nyaman. Ia berhenti di depan sebuah plakat kecil di sudut ruangan yang ia pasang sendiri. Plakat itu bertuliskan, "Harta bisa dicuri, jabatan bisa dicabut, tapi karakter adalah satu-satunya milikmu yang permanen." Pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini sangat jelas. Integritas adalah mata uang tertinggi. Kekayaan yang dibangun di atas kebohongan mungkin terlihat megah, namun ia berdiri di atas pasir yang mudah goyah. Kejujuran, meski pahit di awal, akan membangun fondasi yang abadi. Kekuatan memaafkan. Aris tidak membalas kejahatan Dion dengan kejahatan serupa. Ia membiarkan kebenaran berbicara sendiri, memilih untuk tidak mendendam, memberikan Aris ketenangan untuk fokus membangun masa depan. Setiap titik nadir adalah persiapan. Masa-masa sulit Aris saat menjadi buruh bukanlah hukuman, melainkan pendidikan untuk membentuk empati dan ketangguhan mentalnya. Cerita ditutup dengan pemandangan matahari terbenam dari atap gedung yang dibangun Aris. Ia berdiri di sana, menatap kota dengan senyum tipis. Di tangannya, ia memegang foto mendiang ibunya dan kartu nama Pak Kumala yang sudah usang. Ia tahu bahwa meskipun suatu hari nanti gudang-giden ini akan roboh karena usia, nilai-nilai yang ia tanamkan akan terus mengalir pada generasi berikutnya. Aris bukan lagi sekadar pewaris harta, ia adalah pembangun harapan. Dan di balik debu-debu perjuangannya yang dulu, kini berdiri sebuah istana, sejati sebuah istana yang dibangun bukan dari emas, melainkan dari kehormatan yang tak tergoyahkan. Selesai. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Aris. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.